Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Viva Yuliani, mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat layout peta. Oke, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, di sini saya akan membuat peta dari awal hingga akhir dengan layout petanya juga. Langsung saja kita buka aplikasi ArchMap-nya. Pertama-tama kita add data terlebih dahulu, data SHP yang akan kita buat petanya. Di sini saya akan menggunakan Kecamatan Besuki. Kita drag ke data view. Lalu pada data view akan ditampilkan SHP yang kita add data barusan. Nah, untuk tampilan pada ArchMap di sini itu kan terdapat data view dan juga layout view pada bagian bawah di sini. Nah, untuk data view di sini itu digunakan untuk mengedit sebuah peta dengan lembar kerja yang luas, sehingga kita dapat mengeditnya secara leluasa. Sedangkan pada layout view di sini itu digunakan atau tampilannya itu seperti kertas yang nantinya dapat kita ekspor menjadi JPG, PNG, PDF ataupun format yang lainnya, dan bisa juga kita langsung untuk mengeprint gambar peta yang sudah kita buat itu. Untuk tampilan layout sendiri itu seperti ini. Nah, pada garis yang terluar ini merupakan garis dari batas kertasnya, sedangkan garis yang di dalamnya ini merupakan garis data frame-nya. Nah, pada umumnya sebuah peta itu menggunakan ukuran kertas A3 dengan orientation landscape. Untuk layout view di sini itu kita dapat mengatur ukuran kertasnya dan juga orientation-nya dengan cara mengklik file pada bagian pojok kiri atas ini. Lalu kita pilih yang Page and Print Setup. Nah, pada jendela Page and Print Setup di sini kita dapat mengatur ukuran kertasnya maupun orientation-nya. Di sini size-nya saya akan ganti menjadi A3. Lalu orientation-nya saya akan mengalihkan pada yang landscape. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu, pada sebuah peta itu terdapat dua section. Yang pertama, section untuk peta utama, dan yang kedua untuk sumber informasi dari data peta yang kita buat. Nah, sumber-sumber data itu merupakan elemen data dalam peta. Nah, untuk elemen-elemennya itu terdiri dari logo instansi, nama instansi, judul dari peta, lalu mata angin, skala, lalu legenda dari peta yang kita buat, lalu ada juga peta orientation, dan yang terakhir itu ada sumber data peta yang kita buat dan juga keterangan berupa zona UTM. Nah, selanjutnya saya akan mengatur ukuran peta utamanya terlebih dahulu seperti ini. Nah, lalu untuk pada bagian yang kanan ini kita buat untuk
elemen dalam peta ini. Di sini untuk membuat layout kita memerlukan toolbar yang namanya drawing. Nah, jika masih belum tersedia toolbar ini, kita dapat mengkliknya, memunculkan toolbar ini dengan mengklik kanan pada space kosong, lalu checklist pada bagian tools draw. Nah, pada toolbar drawing di sini kita pilih yang rectangle untuk membuat sebuah kotak pada layout view. Nah, untuk kotak ini klik 2 kali. Nah, fill color-nya ini bisa diganti. Di sini saya akan mengklik yang no color. Lalu pada outline-nya saya pilih yang black. Lalu klik OK. Nah, jika garisnya ini tidak simetris dengan yang sebelahnya, atau kita akan mensimetriskan supaya lebih terlihat rapi, itu kita dapat menggunakan penggaris yang ada di bagian samping kiri dan atas pada tampilan layout ini. Klik saja pada penggarisnya, lalu akan muncul garis-garis biru seperti ini. Kita dapat mengaturnya dengan menggesernya seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya. Dan pada samping kanannya juga bisa. Lalu kita buat rectangle kembali untuk elemen-elemen yang lainnya seperti logo instansi tadi, judul peta, peta orientation, dan lain-lain. Supaya mempersingkat waktu, ini nantinya dapat kita copy lalu paste. Nah, di sini kita dapat mengaturnya kembali. Kita buat semenarik mungkin dan serapi mungkin untuk layoutnya.
Lalu kita tambah kembali rectangle-nya untuk membuat keterangan dari sumber data peta dan juga keterangan zona UTM. Sini pakai no color, outline-nya pakai hitam, lalu oke. Lalu kita copy saja, kita atur lagi sedemikian rupa. Nah, setelah selesai, ini bisa dihapus penggarisnya dengan mengklik kanan lalu pilih yang clear grid. Dia dapat dihapus. Setelah layoutnya tertata rapi, pada sebuah peta itu umumnya tidak ada space kosong, dan untuk mengisinya ini di sini saya sudah menyediakan SHP dari Kabupaten Situbondo. Kenapa pakai Kabupaten Situbondo? Karena Kecamatan Besuki ini merupakan kecamatan yang berada pada Kabupaten Situbondo. Oke, kita akan drag SHP-nya. Ini masih loading. Nah, kita pilih yang administrasi desa ini, lalu kita drag ke layarnya. Nah, di sini kita dapat menghapus Besuki-nya terlebih dahulu untuk ditampilkan di atas SHP Kabupaten Situbondo. Nah, seperti ini. Nah, untuk space yang di sini itu kan masih kosong. Nah, pada batas administrasi Kecamatan Besuki itu, pada sebelah utaranya itu merupakan Selat Madura, sehingga di sini saya akan mengganti warnanya menjadi biru. Caranya yaitu dengan klik ini data frame-nya, lalu kita pilih menu yang view, data frame properties, lalu pilih yang frame. Nah, pada background di sini kita ubah menjadi blue, lalu klik OK. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk skalanya saya akan ganti menjadi 1:35.000. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat peta dengan keterangan dari jumlah penduduk dari masing-masing desa pada Kecamatan Besuki di sini. Untuk menampilkannya, kita dapat mengklik kanan pada SHP Besuki Join, lalu pilih Properties. Nah, kita pilih yang Symbology, lalu kita klik yang Quantities. Nah, di sini pada value kita pilih yang PDDK. Nah, PDDK di sini singkatan dari penduduk. Ini berdasarkan data yang dijoinkan pada video saya sebelumnya, yaitu menjoinkan data tabel pada Excel ke dalam SHP kecamatan. Kita klik yang PDDK. Nah, lalu akan muncul seperti ini.
ini warnanya dari yang terang hingga pekat. Nah, dari yang rendah penduduknya hingga padat. Untuk yang pekat ini itu artinya penduduknya sangat padat. Nah, di sini kita langsung klik saja oke. Nah, maka tampilan warnanya akan berubah seperti ini. Namun di sini kita tidak tahu ini merupakan desa apa. Nah, untuk memunculkan nama-nama desanya itu kita klik kanan lagi pada SHP Besuki Join, lalu pilih yang label features. Nah, maka akan muncul nama-nama desanya. Namun di sini nama-nama desanya itu tidak terlihat jelas ya, karena ukurannya kecil. Kita dapat mengaturnya dan klik kanan, pilih yang properties. Lalu pada properties di sini kita pilih yang labels. Nah, pada labels di sini itu dapat kita atur fontnya dengan ukurannya juga. Di sini saya akan tetap menggunakan font yang Arial. Dengan ukuran fontnya itu saya menggunakan 14. Lalu setelah dirasa cukup, kita klik OK. Nah, ini sudah lebih terlihat ya nama-nama desanya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi untuk elemen-elemen pada petanya di sini. Yang pertama yaitu ada nama instansi beserta logo instansi. Di sini saya akan add data logo UNED. Kita pilih yang insert, lalu pilih yang picture. Di sini saya sudah mempunyai logo UNED. Lalu kita klik, pilih yang open. Nah, di sini ukurannya kita sesuaikan dengan tempatnya yang sudah kita buat. Nah, di sini kita atur kembali ukurannya supaya sesuai dengan tempat yang sudah kita buat. Kita perkecil lagi logonya. Hingga terlihat rapi dan cukup. Nah, sudah cukup seperti ini. Lalu kita tambahkan teks pada di sini ini. Kita dapat mengklik ini pada toolbar drawing ataupun insert, lalu pilih yang teks. Misalkan kita klik nama prodi saya, perencanaan wilayah dan kota, lalu klik enter. Nah, di sini dapat diatur kembali. Klik enter, lalu fakultas teknik, enter lagi, Universitas Jember. Jika selesai, itu kita dapat mengubah font beserta ukurannya pada change symbol di sini. Di sini saya akan mengubah ukurannya menjadi 11
lalu kita klik OK. Salah, kita ubah jadi 12 saja. Klik OK, lalu pilih OK. Nah, maka tampilannya akan lebih besar seperti ini. Ternyata masih kecil ya. Kita ubah kembali ukuran fontnya menjadi 16 mungkin ya. Oke. Di sini bisa di bold juga supaya lebih terlihat jelas. Oke, apply. Oke. Selanjutnya pada bagian yang ini itu kita masukkan nama peta yang kita buat ini. Kita pilih insert kembali, lalu pilih teks. Nah, di sini saya membuat peta berdasarkan peta kecamatan Besuki berdasarkan jumlah penduduk. Lalu enter. Kita ubah lagi fontnya menjadi lebih besar supaya lebih terlihat jelas. Kita pilih yang bold, lalu ini diganti menjadi 16. Klik OK. Nah, untuk mempercantik di sini saya akan ubah ke bawah. Lalu kita pilih OK. Lalu untuk kotak yang selanjutnya, di sini kita masukkan arah mata angin beserta skalanya. Untuk memasukkan arah mata angin dan skala itu kita pilih yang insert, lalu pilih yang north arrow. Nah, di sini terdapat banyak pilihan ya. Kita dapat memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Lalu kita pilih OK. Nah, akan muncul. Supaya terlihat lebih jelas, saya akan memperbesarnya. Nah, lalu kita masukkan skala, klik insert, pilih yang scale bar. Nah, di sini juga sama seperti alamat angin, terdapat banyak pilihan ya. Di sini saya akan menggunakan yang ini, lalu kita klik OK.
Nah, untuk skala di sini kan saya menggunakan 1:35.000. Nah, itu kita ketik saja menggunakan teks skala 1:35.000. Lalu klik enter. Nah, kita atur tulisan dan fontnya ini, change simbol seperti tadi. Kita pilih yang bold, lalu di sini saya ubah menjadi 12, klik OK. Oke. Nah, sudah terlihat. Ternyata masih kecil ya, kurang terlihat lebih besar lagi. Tapi tidak apa. Nah, selanjutnya pada kotak yang ini itu kita isi dengan legenda. Cara memunculkan legenda, kita klik insert, lalu pilih legend. Nah, di sini saya hanya akan memasuki yang Besuki join. Lalu next. Ini prosesnya lumayan lama ya, loading. Nah, ini muncul. Lalu klik next lagi, next, finish. Nah, sudah muncul legendanya. Kita atur. Nah, untuk selanjutnya pada kotak yang ini kita isi dengan peta insert atau peta orientasi dari peta utama. Di sini kita membutuhkan data frame, yaitu dengan mengklik insert lalu pilih data frame. Nah, akan muncul data frame seperti ini. Itu kita sesuaikan saja pada kotak yang telah kita buat ini. Nah, seperti ini. Lalu prosesnya sama seperti membuat peta utama. Itu kita masukkan terlebih dahulu batas administrasi dari Kabupaten Situbondo, administrasi desanya. Nah, masukkan seperti ini. Lalu yang SHP Kecamatan Besuki. Nah, untuk terlihat lebih jelas, di sini saya akan mengganti Kecamatan Besukinya menjadi warna kuning yang tidak ada garisnya, atau dapat juga kita ganti menjadi warna merah supaya terlihat lebih jelas. Lalu klik OK. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat zoom in. Nah, seperti ini. Supaya terlihat lebih jelas ya. Lalu sama seperti peta utama, pada bagian kosong di sini itu saya akan mengubah backgroundnya menjadi biru, dikarenakan pada batas utaranya di sini tuh merupakan Selat Madura. Caranya sama, yaitu dengan klik ininya dulu, data frame-nya dulu, lalu kita pilih view, menu view di sini. Nah, itu pilih yang data frame properties. Pada background kita ganti menjadi blue.
lalu klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Namun di sini saya masih akan membuat keterangan bahwa ini merupakan data peta orientasi. Nah, kita pilih yang line sini ya. Nah, seperti ini. Klik enter, lalu pilih teks, kita tulis peta insert, klik enter, lalu kita atur ukurannya. Kita pilih yang bold, lalu ukurannya kita jadikan menjadi 14, klik OK. Oke. Nah, seperti ini. Kita atur lagi supaya terlihat lebih rapi dan lebih besar, juga lebih jelas. Nah, setelah itu tinggal yang kotak terakhir. Di sini diisi dengan sumber data peta yang didapat ini, juga keterangan dari zona UTM-nya. Oke, kita pilih yang teks. Kita ketik saja sumber .2, enter, lalu kita ketik lagi data SHP Kabupaten Situbondo. Untuk fontnya kita ganti menjadi full dan ukuran 12. Ukuran 14 saja. Kita aplikasikan. Oh, kita ganti menjadi ukuran 12 saja, supaya tidak terlalu besar. Kita aplikasikan. Nah, di sini kita turunkan saja begini. Oke.
Nah, di sini kita tuliskan keterangan petanya. Lalu kita tulis datumnya yaitu WGS 1984. Selanjutnya ada zona, sini kita tulis UTM 49S. Selanjutnya ada sistem grid. Nah, di sistem grid ini ditulis grid geografi. Kita change simbol. Ini jadi 12. Lalu oke. Aplikasikan. Ini di bold terlebih dahulu tulisannya supaya sama seperti sebelumnya. Oke. Ini kita rapikan ya, sistem grid geografi. Oke. Nah, kita kecilkan tampilannya. Seperti ini, sudah terlihat jelas. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu memberikan klik pada peta utama dan juga peta insert. Kita klik pada peta utama terlebih dahulu, lalu klik kanan, kita pilih properties, pilih yang grid, lalu kita klik yang new grid. Nah, di sini kita pilih saja yang measured grid. Next, finish. Oke. Nah, lakukan langkah yang sama pada peta insertnya juga. Klik kanan, properties, new grid, measured grid, next, finish. Oke. Nah, peta yang kita buat sudah selesai. Nah, untuk peta ini kita dapat mengekspornya menjadi format PDF, JPG, PNG, dan lain-lain. Itu caranya dengan mengklik file, lalu kita pilih yang export map. Nah, di sini save as type-nya terdapat banyak pilihan, ada EMF, EPS, AL, PDF, SVG, BMP, JPG, PNG, TIFF, GIF, dan yang lainnya. Ini saya akan menggunakan yang JPG.
sini saya akan mengubah namanya layout peta. Saya akan menaruhnya di D, lalu klik save. Baik, cukup sekian tutorial saya mengenai layout peta pada aplikasi ArchMap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.